Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Sari dari Program Studi Administrasi Bisnis 2D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perekonomian Warga Sarangan di Tengah Wabah COVID-19. Akhir-akhir ini, beberapa negara sedang dilanda wabah virus corona. Menurut WHO, virus corona merupakan penyakit yang menginfeksi sistem pernafasan, mulai dari flu sampai ke penyakit pernafasan yang berbahaya seperti SARS dan MERS. Adanya virus corona ini sangat berpengaruh pada perekonomian negara secara global, salah satunya yaitu di Cina. Perdagangan di Cina mulai menurun, dan ini menyebabkan perekonomian di Indonesia juga menurun. Kenapa demikian? Karena permintaan bahan mentah seperti batu bara dan kelapa sawit mulai menurun. Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mulai menurun, padahal perdagangan memiliki kontribusi terbesar kedua yang terhadap penerimaan pajak. Virus corona juga berdampak pada investasi menurun. Kenapa demikian? Karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Virus corona juga berdampak pada sektor pariwisata, salah satunya di Indonesia, seperti Bali, Bandung, Jakarta, lebih merasakan dampak dari virus corona ini. Kenapa? Karena warga asing dari negara lain sulit datang ke Indonesia, bahkan ada penutupan jalan. Ini menyebabkan sektor pariwisata mengalami penurunan, dan seperti fasilitas seperti rumah makan, hotel yang ada di sekitar pariwisata juga mengalami penurunan. Virus corona juga berdampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Jika wisatawan menurun, maka omset dari UMKM juga menurun. Lalu yang selanjutnya yaitu dampak perekonomian warga Sarangan di tengah wabah COVID-19. Sejak dinyatakan zona merah di Magetan akibat adanya 2 orang yang terkena virus COVID-19 ini yang berasal dari Bogor, ini mengakibatkan perekonomian di daerah Magetan, salah satunya di Sarangan, juga mengalami penurunan. Kenapa? Karena wisatawan dari luar daerah maupun dari dalam daerah tidak diperbolehkan masuk dalam wisata Telaga Sarangan. Telaga Sarangan mulai ditutup sejak 17 Maret. Akibat wisata Telaga Sarangan ditutup, warga yang sehari-harinya berjualan di Telaga Sarangan mengalami perekonomian yang menurun. Kenapa? Karena yang biasanya berjualan di Telaga Sarangan kini hanya bisa berdiam diri di rumah. Dan untuk makan pun mereka susah. Ada salah satu warga yang rela menjual investasinya berupa emas untuk biaya makan. Dampak dari adanya COVID-19 ini tidak hanya dirasakan oleh penjual atau pedagang kaki lima, tetapi juga dirasakan oleh tukang becak. Tukang becak yang biasanya menarik sehari mendapatkan uang 150.000, sekarang hanya dapat mendapatkan 30.000. Selain tukang becak dan penjual, ojek keliling pun juga mengalami penurunan. Di sisi lain dia harus menghidupi keluarganya, tetapi di sisi lain juga banyak orang yang tidak minat untuk menyewa jasanya. Dampak ini sangat berpengaruh terhadap ojek keliling karena dia harus menghidupi keluarganya, menyekolahkan anaknya, bahkan ada yang harus menghidupi orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu mengatasi krisis perekonomian di Indonesia. Upaya untuk mengurangi beban biaya secara langsung, pemerintah juga telah menurunkan harga tarif listrik, BBM, dan juga PDAM. Penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerimaan bantuan tersebut. Karena apa? Karena sekarang BLT tidak hanya ditunjukkan kepada mereka yang seharusnya mendapatkan, tetapi BLT malah menyimpang dari aturan pemerintah yang seharusnya layak mendapatkan tetapi tidak mendapatkan. Pemberian BLT harus mendapatkan perbaikan mekanisme karena agar tidak salah sasaran dan tepat pada sasaran. Mengatasi
pengangguran atau karyawan yang di PHK akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 menimbulkan gelombang pemutusan karyawan. Hubungan kerja alias PHK di Indonesia mengalami peningkatan dan bahkan pengangguran pun juga meningkat. Karena apa? Karena jika kita yang terbiasa bekerja di luar lebih ditekankan untuk di rumah, maka pengangguran meningkat. Dan itu mengakibatkan pengangguran di Indonesia grafiknya secara otomatis menaik. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyoroti bahwa makin banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena mewabahnya virus corona. Sri Mulyani memprediksi akan melonjaknya pengangguran jika wabah virus corona ini tidak secara cepat diatasi. Saat ini pemerintah sedang berupaya mengatasi pengangguran ataupun PHK dengan salah satunya yaitu membuat kartu prakerja. Ini pemerintah menaikkan kartu prakerja anggaran yang pertamanya 10 triliun menjadi 20 triliun. Begitu pendaftaran dibuka, hampir 6 juta orang mendaftar program kartu prakerja. Padahal kuota utama tahap pertama yaitu 200.000 orang. Saat ini pemerintah memproses pendaftaran untuk tahap kedua. Kartu prakerja memang memiliki benefit yang sangat total dana sebesar yaitu 3.550.000, yaitu bisa didapatkan dengan cara ditransfer langsung ke rekening ataupun ke rekening dompet elektronik seperti OVO, Link Aja, GoPay. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.